Duta bersinar, berkarakter baik, multiprestasi, terkenal dan ramah. Selamat datang di podcast Manduta episode keempat. Bersama kami Desi dan Hasna di tahun ajaran baru. Nah, karena udah tahun ajaran baru, jadi yang pasti kita berdua udah pada naik kelas ya. Alhamdulillah nggak ada yang tinggal kelas. Dan sekarang Hasna udah jadi kelas 11 berapa nih? 11 kreatif 3. Nah, dan kakak sendiri itu udah naik ke kelas 12 ya teman-teman. Jadi kira-kira 8 bulan lagi ya Kak itu udah mau lulus. Aduh sedih banget. Dan juga karena aku udah kelas 12, jadi mungkin ini jadi podcast terakhir aku Ya. di sini. Dadah, ini perpisahan ya podcast kali ini. Gak apa-apa. Jadi nanti mungkin di podcast-podcast selanjutnya bakalan Hasna sendiri atau mungkin ada partner baru lagi. Ditunggu aja ya guys ya podcast selanjutnya. Praising our leaders, getting in tune, the music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Ya, jadi karena kami berdua udah naik kelas, otomatis kita bakalan punya adik kelas baru nih, adik tingkat. Nah, jadi Di untuk tahun bintang ajaran tamu kali ini Oke, di episode keempat ini kita akan bahas tentang Pra MPLS dan MPLS Manduta selama 5 hari yang dilaksanakan oleh siswa baru SMA Negeri 2 Tanjung. Nah, oke, jadi bintang tamu kita kali ini merupakan peserta dari Pra MPLS dan MPLS Manduta yang tentunya atraktif dan semangat banget saat kegiatan kemarin. Langsung aja kita panggil Pasha dan Mona. Halo. Halo teman-teman. Halo Kak Asna, halo Kak Desi. Kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, boleh dong kalian kenalin diri dulu. Boleh. Dari nama, asal sekolah sama kelasnya. Oke, siap. Dari Pasha dulu deh. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Pasha Ramadan dari kelas E2 sekarang di Semada dan juga berasal dari SMP Negeri 4 Tanjung. SMP 4 dekat sini aja ya. Betul, berarti dekat ya. Banget sama Semada. Kalau Mona, Oke, nama saya Mona Ana Budiatmoko dari kelas E5 dan dari sekolah SMP Negeri 1 Tanjung. Oh, SMP Negeri 1 ini bisa dipanggil Pasha sama Pasha. Mona ya. Nah, karena kan kemarin kalian ini peserta Pra MPLS dan MPLS Manduta selama 5 hari nih. Jadi mungkin bisa diceritain pengalaman dan perasaannya dulu deh nih. Gimana saat kegiatan kemarin? Gimana perasaannya? Bisa dari Pasha dulu mungkin? Oke. Jadi kalau Pasha kemarin itu waktu MPLS tuh sebenarnya gak ada yang kurang. Jadi rame banget Kak untuk MPLS karena kan juga ini MPLS pertama ya. Karena kita angkatan Covid ya. Iya. Karena kami angkatan Covid. SMP kemarin nggak ada? SMP gak ada MPLS. Betul. Kemarin juga Pasha duduknya di paling depan ya. Kak? Paling depan. Depan kan dapetnya kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Karena kan kalau satu Tapi sebelah duduknya sini. di Oh, jadi tetap Betul. di depan gitu. Perasaannya sama, pasti seneng banget karena kalau nggak salah SMP 1 itu sempet MPLS, tapi saya ada di luar Pulau Kalimantan, jadi nggak sempet ngerasain MPLS. Dan alhamdulillahnya di SMA 2 ini bisa ngerasain seru banget. First impression berkesempatan ya, ini berarti mudah-mudahan pengalaman pertama ini jadi yang paling kesan ya. Paling berkesan sih memang. Nanti juga di kuliah bakal ada mos juga, nanti pasti bakalan ngerasain juga kok. Oke, lanjut Hasna. Oke, jadi tadi kan berkesan banget nih. Nah, kalau menurut kalian itu momen yang paling berkesan itu apa sih? Kenapa sih momen itu berkesan gitu? Dan boleh dari Mona dulu. Kan kemarin mereka berdua aktif banget ya, Oh, pasti iya. banyak nih pengalaman berkesan nih. Pengalaman paling berkesan.
mungkin waktu pentas seni. Terus ada juga yang waktu tamu Bapak Haji Fani. Oh, yang kemarin yang internet sehat itu ya, sosialisasi itu ya. Itu menurut saya itu tuh benar-benar berkesan karena saya baru ini bisa kayak ditemuin sama orang itu. Bapaknya kan cukup berpengaruh dan sangat apa ya? Agak apa sih, bisa sama Gen Z itu cocok gitu ya. Bener banget. Itu menurut saya sangat berkesan. SMA 2 memang benar-benar hebat. Yes. Dari Pasya sendiri? Kalau dari Pasha sendiri itu sama Kak, kurang lebih yang di bagian pentas seni. Kenapa? Karena menurut Pasha di bagian pentas seni itu kita benar-benar dilatih kesulitannya, kerjasamanya di situ tuh benar-benar dilatih banget. Karena kan kita tuh dari sekolah mana ya, gak ada yang tahu waktu itu kan. Betul, campur-campur banget. Terus di pentas seni itu kita harus menampilkan yang terbaik, harus solid kayak gitu. Itu paling oke. Apalagi baru pertama kali ketemu pasti ya. Betul. Dari sekolah-sekolah lain bisa kerjasamanya, jadi tampil bareng-bareng sekelas itu pasti susah banget awalnya buat latihannya. Iya. Apalagi kita perlu chemistry nggak sih Betul, buat tampil betul. bareng-bareng gitu. Karena dengan hari yang cukup singkat. Betul, betul banget. Kekompakan yang kayak gitu memang Iya, keren banget. Kalau dari kakak kemarin sih nggak sempet kemarin tampil-tampil kayak gitu. Mungkin pas angkatan Hasna sempat ya ada, kemarin, cuman iya. nggak Cuman nggak nggak yang- wajib satu iya. kelas gitu. Jadi Bisa baru ada yang angkatan satu-satu kalian ini yang gitu. tampilnya wajib satu kelas. Iya, wajib semua tampil. Kan? Kalau Hasna kemarin mungkin beberapa orang Iya, aja yang tampil kayak mewakili nyanyi kelasnya. sendirian gitu. Kakak malah nggak ada sama sekali. Nggak apa-apa. Kan first time itu ya. Iya. Nah, yang pasti dari pra MPLS dan MPLS ini ada manfaatnya ya buat kita, yang pasti ada dapat teman baru kan, terus juga bisa menambah kemampuan bersosialisasi juga. Nah, jadi bisa lah kasih tahu ke teman-teman, mungkin buat Semanduta juga harapan dan tujuan kalian nih setelah melewati masa MPLS ini. Boleh dong diceritain. Dari Pasha dulu. Oke, siap. Tujuan dan harapan mungkin ya kayak setelah mengikuti MPLS dan pra MPLS sebelumnya itu apa ya? Simpelnya itu kayak kita itu benar-benar dikenalkan banget sama sekolah baru, karena kan kakak-kakak OSIS MPK-nya tuh mendampingi banget. Tepuk tangan dulu gak sih? OSIS MPK yang nonton nih pada kesem-sem ini, salting nih. Kakak OSIS MPK-nya tuh sangat memberi apa ya, arahan kayak gitu. Terus juga kita tuh kenal aturannya juga di Semada tuh kayak gimana. Terus betul kata-kata Kak Desi tadi, kita tuh kenal dan mudah bersosialisasi juga, karena apa ya, kita tuh lebih mudah kenal sama kakak kelasnya juga ya, kakak kelasnya gitu, karena ramah-ramah, betul ramah-ramah banget kakak-kakak di Semada itu. Terus kemarin kan pembimbingnya juga bimbing kalian juga kan, jadi bisa dibilang mungkin buat teman-teman yang belum punya teman di Semanduta bisa ada temennya kakak pembimbingnya gitu, nggak ngerasa sendiri. Betul banget. Nah, kalau dari Mona? Ya kurang lebih aja sama yang diungkapin sama Pasha. Yang pastinya harapannya tuh dan tujuannya itu ya itu tadi sama aja. Karena kakak-kakak OSISnya tuh benar-benar humble. Terus karena kan kami jauh, beda-beda juga sekolahnya. Kan ada orang yang tipikal introvert, mungkin ada yang extrovert, kan itu bikin berbaurnya susah. Dan kakak pendamping kakak OSIS MPK itu tadi yang bisa bikin buat kami cepat berbaur. Betul, bisa menggabungkan kayak gitu ya. Bener banget nih, apresiasi dulu buat OSIS MPK yang kemarin jadi kakak pembimbing ya nih. Mungkin ini bisa didengarin ya dari perasaan dari adik-adik kelasnya yang udah dibimbing sama OSIS MPK-nya. Terima kasih kakak OSIS MPK. Nah, pastinya kegiatan pra MPLS dan MPLS ini sangat penting ya buat siswa baru. Mereka jadi tahu tentang bagaimana lingkungan sekolah kita, mendapatkan teman-teman baru, serta pengalaman baru. Oke, jadi kami ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di podcast episode 4 ini dan berbagi pengalamannya yang banyak banget, dan tentunya semoga di kelas 10 nanti bisa menjadi salah satu masa yang paling indah di hidup kalian ya. Intinya kelas 10 ini masih santai-santai, nikmatin aja, Iya, please tuh betul, nikmatin nikmati kelas 10 aja. itu. Banyakin bikin konten sama teman-teman kelas nih, karena
Mungkin kalian di kelas 10 itu nanti cuman setahun, habis itu dirombak Rolling lagi lagi, ya, teman-temannya. Jadi dimanfaatin bener-bener ya waktu selama 1 tahun itu, dari saran dari kakak. Ya, terima kasih banyak sarannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah pernah nonton podcast Manduta di rumah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel kita dan akun media sosial lainnya yang ada di sini. Di follow. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri. See you on the next video. We are Manduta. Bye-bye.